tradisional tidak jauh berbeda karena terdapat penjual dan pembeli dan terdapat transaksi jual beli. Pedagang di pasar modal disebut sebagai emiten dan pembeli di pasar modal disebut sebagai investor. Pasar modal lah yang mempertemukan emiten atau pihak yang memerlukan dana dengan investor atau pihak yang menyediakan dana. Sebagai contoh, untuk menjalankan perusahaan dan memperluas jangkauan usaha memerlukan dana yang besar, bukan? Nah, dana tersebut diperoleh dari masyarakat investor dengan cara menjual surat-surat berharga perusahaan tersebut. Sehingga pasar modal dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang mempertemukan antara penawaran atau emiten dan permintaan atau investor untuk melakukan jual beli modal. Secara umum, pasar demikian disebut dengan bursa dan modal yang diperjualbelikan disebut dengan efek. Sehingga pasar modal Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa efek atau pasar modal Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, tepatnya tahun 1912, untuk mengakomodasi kepentingan kolonial Belanda yaitu VOC. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa bursa efek atau pasar modal Indonesia ini masuk ke dalam industri keuangan non-bank. Mengapa demikian? Karena ia bekerja di luar sektor perbankan dan tidak memberikan layanan perbankan seperti tabungan. Fungsi pasar modal ada dua, yang pertama fungsi ekonomi dan yang kedua fungsi keuangan. Fungsi ekonomi bagi investor memperoleh imbalan dan bagi perusahaan memperoleh modal. Fungsi keuangan yaitu untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Peran pasar modal ada dua, yang pertama sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat atau investor. Yang kedua, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan reksadana. Lembaga penunjang pasar modal adalah pihak yang berperan aktif dalam menjalankan aktivitas pasar modal sehingga terciptanya stabilitas dan kelancaran transaksi perdagangan. Terdapat 9 lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM LK, yang dimana peran dari BAPEPAM LK ini telah digantikan oleh OJK. Hal itu karena adanya kebutuhan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan termasuk pasar modal. Yang kedua, Bank Kustodian. Yang ketiga, Biro Administrasi Efek. Yang keempat, Wali Amanat. Yang kelima, Peringkat Efek. Yang keenam, Perusahaan Emiten. Yang ketujuh, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP. Yang kedelapan, Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau LPP. Yang kesembilan, Ahli Syariah Pasar Modal. Itulah kesembilan lembaga penunjang pasar modal. Produk pasar modal yang pertama saham. Saham merupakan surat-surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas suatu perusahaan tertentu. Keuntungan dari saham ini yaitu memperoleh dividen, memperoleh tambahan modal. Adapun kerugian dari saham ini yaitu tidak memperoleh tambahan modal, tidak memperoleh dividen, atau bahkan dapat dicoret atau dikeluarkan dari daftar bursa. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah efek berbasis surat hutang yang memberikan investasi bersifat tetap pada periode waktu tertentu. Bisa dari perusahaan, koperasi, dan pemerintah. Obligasi ini resikonya sangat rendah. Keuntungan dari obligasi ini, investor mendapatkan kepastian jumlah yang akan diterima ketika jatuh tempo, dan investor memiliki hak lazim pertama jika dilikuidasi. Yang ketiga, RAIC. RAIC adalah
hak memesan efek terlebih dahulu dengan harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Yang keempat adalah warrant. Warrant adalah hak kepada pemegang warrant untuk mengkonversikannya menjadi saham biasa dengan harga yang telah ditentukan atau ditetapkan terlebih dahulu. Adapun keuntungan dan kerugian dari right dan warrant ini. Keuntungannya yaitu mendapatkan dividen dan tambahan modal, sedangkan kerugiannya tidak mendapatkan dividen dan tambahan modal. Yang kelima adalah reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Adapun keuntungan dari reksadana ini yaitu tingkat pengembalian yang potensial dan pengelolaan dana oleh manajemen profesional. Meskipun reksadana ini menjadi pilihan yang terfavorit, bukan berarti tanpa resiko ya teman-teman. Yang keenam adalah indeks berjangka. Indeks berjangka merupakan salah satu bagian dari perdagangan berjangka yang bertujuan sebagai sarana melindungi nilai terhadap investasinya. Mekanisme transaksi di pasar modal. Mekanisme transaksi di pasar modal dibagi menjadi dua. Yang pertama, mekanisme transaksi di pasar perdana, dan yang kedua, mekanisme transaksi di pasar sekunder. Pasar perdana disebut juga dengan IPO, yaitu tempat di mana pertama kali perusahaan atau emiten mempromosikan atau memperdagangkan saham ataupun surat-surat berharga lainnya untuk masyarakat umum atau publik. Pada pasar perdana ini, harga saham tetap karena perusahaan telah menentukan harga saham dan jumlah saham yang akan ditawarkannya sebelum menawarkannya di pasar perdana. Yang kedua, mekanisme transaksi di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar perdagangan efek setelah pasar perdana atau IPO. Perdagangan di pasar sekunder ini hanya terjadi antara investor satu dengan investor lainnya. Transaksi ini tidak lepas dari fungsi bursa sebagai lembaga fasilitator perdagangan di pasar modal. Berbeda dengan pasar perdana yang harga sahamnya tetap, pada pasar sekunder harga saham mengalami fluktuasi maupun penurunan ataupun kenaikan. Hal ini terjadi karena adanya penawaran dan permintaan terhadap saham tersebut. Investasi di pasar modal itu memiliki dua keuntungan. Yang pertama dividen, yang kedua capital gain. Yang pertama dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan penerbit saham atau emiten atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, capital gain. Capital gain adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Capital gain terbentuk dari adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.